National Virtual Conference Asosiasi Pendidikan Bethel. Selamat bergabung di workshop Public and Social Media Literacy dengan narasumber yang akan menyampaikan materi pada sore menjelang malam ini adalah Pak Mark McClendon. Bapak Ibu, kita akan mengenal sedikit ya profil dari Pak Mark. Beliau bersama dengan istri dan ketiga anak yang dikasihi menetap di Jakarta, dan beliau adalah seorang Regional Director of the Christian Broadcasting Network Southeast Asia and South Korea. Dan latar belakang pendidikan beliau adalah Bachelor of Science in Communication Arts and Business dari Oral Roberts University. Nah, Bapak Ibu, Pak Mark McClendon memulai pelayanan CBN Indonesia pada tahun 1998 dan sampai hari ini telah memproduksi berbagai konten kontekstual strategis yang telah mengudara di jaringan televisi nasional dan juga jaringan kabel di seluruh kepulauan Indonesia dengan 20 juta pemirsa siaran serta hampir 70 juta disaksikan secara online pada tahun 2018. Saat ini CBN Indonesia telah bermitra dengan lebih dari 7.100 gereja lokal di 70 kota. CBN memberdayakan, menginspirasi, dan memperlengkapi gereja lokal untuk menjadi garam dan terang dalam komunitas dan memenangkan setiap bagian tubuh Kristus untuk secara aktif terlibat dalam memuridkan generasi berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, Pak Mark juga mempelopori pelayanan Operation Blessing Indonesia atau yang dikenal juga dengan nama Obor Berkat Indonesia, sebuah organisasi kemanusiaan dan bantuan bencana Kristen di Indonesia. Pada tahun 2005, OBI mendapatkan medali kehormatan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian profil dari Pak Mark McClendon. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Mark, perlu saya ingatkan kembali bahwa selama materi disampaikan, bila Bapak Ibu ingin bertanya, bisa menuliskannya pada kolom chat yang tersedia di fitur Zoom Meeting ini. Nanti saya akan memandu dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu tuliskan di fitur chat. Setelah itu, Pak Mark akan menyampaikan materi. Saya persilahkan kepada Pak Mark. Terima kasih. Shalom semua, terima kasih banyak. Saya sangat sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh hari ini bersama-sama belajar bersama. Saya juga mau sekalian mau perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan, tapi saya juga mau sampaikan ada beberapa anggota tim saya yang juga gabung hari ini. Mereka jaga saya kalau kalau saya salah ngomong nanti mereka luruskan. Ada Ibu Septiana, bisa lambaikan tangan aja. Ada Ibu Septiana, ini adalah juga anggota tim. Ibu Suzana yang pegang bagian pendidikan. Ibu Septiana pegang bagian learning management system untuk Super 5. Ada juga Ibu Purwati, kalau boleh Ibu Purwati ada juga ya, bisa lambaikan tangan, dipegang Orphans Promise di Indonesia. Ada yang masih ada lagi nggak ya yang ikut dari CBN hari ini? Resni. Oh, Ibu Resti yang pegang bagian pelatihan guru-guru. Ibu Resti, selamat datang juga. Jadi ini adalah 4 anggota tim CBN yang hebat semua. Mereka adalah ibu-ibu yang benar-benar hebat sekali dan penolong saya di dalam apa yang sedang kami kerjakan hari ini. Saya langsung share screen
Saya sangat-sangat waspada akan waktu hari ini. Saya tidak mau sampai miss ya, sampai pada akhirnya tidak sampai pada tujuan. So, saya mau langsung masuk ke dalam materi dan dari sejak awal, tolong supaya kalian pahami bahwa hari ini saya nggak jualan apa-apa, nggak jualan apa-apa. Dan sekalipun mau dibeli nggak bisa karena apa yang kami kerjakan semuanya tidak ada gereja yang bayar. Dan juga saya bicara mengenai CBN atau OB itu bukan karena saya promosikan CBN dan OB hari ini, tetapi supaya kalian mengerti saya itu berangkat dari mana dan apa yang sedang kami kerjakan. Tujuan tugas Anda hari ini adalah ambil semua yang saya katakan dan aplikasikan untuk Anda, untuk visi misi yang Tuhan berikan kepada Anda, biar itu memperlengkapi visi dan misi Anda. Biar apa yang saya katakan hari ini menjadi hikmat yang disisipkan sehingga itu menjadi mesin penggerak untuk kalian. Biar hari ini yang kalian lihat dan mendengar saya bicarakan itu menjadi pertimbangan, menjadi yang Anda bisa pinjam dengan bebas untuk Anda pasang pada roda atau pada mesin misi dan visi dan pelayanan dan wadah yayasan, sekolah atau gereja Anda supaya ada terjadi percepatan dan menjadi pelayanan yang semakin holistik dan berdampak. Itu saja tujuan saya dan produk yang saya akan bicarakan hari ini pun adalah studi kasus yang akan bantu Anda untuk berpikir, oh ternyata bisa, ternyata kalau Pak Mark McClendon, kalau CBN bisa, kenapa kami nggak bisa? Bisa dong, kami bisa kerjakan, atau ada aspek, oh ternyata kami harus seperti apa untuk melangkah ke depan. Okay, so just kasih gambaran 1 menit CBN untuk mengerti pelayanan CBN dan sekarang Board Berkat Indonesia pelayanan OB juga. Kami adalah pelayanan Kristiani yayasan. Kami adalah yayasan, jadi NGO para church yang memiliki misi dan visi yang selaras dengan amanat agung. Tapi kami menerjemahkan amanat agung harus dikerjakan melalui media, siaran dan online, dan juga bahwa itu harus bisa diaplikasikan oleh gereja lokal, dan gereja lokal harus menjadi aktor untuk setiap komunitas. Dan tujuannya yang kami semua, kalau amanat agung adalah payung, tujuannya adalah membuat murid dari segala bangsa, dan kami memahami bahwa generasi yang berikut atau next gen harus menjadi fokus kami karena mereka adalah yang paling mudah dijadikan murid. Dan kemudian proses di mana manusia menjadi murid paling bisa itu kalau kita bicara soal pendidikan. Jadi pendidikan seharusnya tidak menjadi pembicaraan terpisah daripada disciple making. Dan disciple making tidak boleh menjadi terpisah daripada amanat agung. Dan tidak ada pelayanan atau yayasan Kristiani yang boleh terpisah dari amanat agung. Jadi menurut saya ya kesimpulannya adalah bahwa kita semua secara langsung tidak langsung dalam kebersamaan, dalam kemitraan atau dengan salah satu aspek, salah satu dimensi harus terlibat di dalam pendidikan. Jadi kalau lihat pelayanan CBN diterjemahkan ke dalam gambaran satu lembar, mungkin mudah seperti ini ya. Lapisan yang paling atas adalah kami punya pelayanan siaran dan pelayanan yang online. Kemudian lapisan yang kedua kita melihat di situ bagaimana kami mengembangkan media berbasis kurikulum untuk membuat murid. Tetapi itu semua dikerjakan melalui gereja lokal, which is barisan yang ketiga. Dan kami, karena ini adalah kebersamaan di dalam menuai, di mana kami merasa bahwa CBN hadir untuk melayani, memperlengkapi, menginspirasi, mengasihi, dan berkorban untuk gereja lokal
ya sangat pantas ya kalau gereja lokal tidak perlu membayar. Jadi kami tidak bertransaksi dengan gereja dengan uang. Kami bertransaksi dengan gereja melalui kemitraan. Lalu di lapisan kedua sebelah kanan kalian akan lihat pelayanan kemanusiaan kami juga pada akhirnya gabung dan juga melalui gereja lokal menggabungkan kekuatan di dalam satu arus, satu aliran membuat murid, meminjamkan kekuatan melalui micro enterprise, medical, nutrisi, wash dan sebagainya yang hawanya kemanusiaan, tetapi digabungkan dalam komunitas di mana terjadi disciple making, sehingga kemanusiaan pun menjadi sangat berdampak karena fokus ya, tidak menciprat-ciprat kebaikan, tidak sembari lewat melempar kemanusiaan. Nah sekarang kita balik lagi kepada slide yang sebelumnya. Nah sekarang saya mau hilangkan semua yang tulisan-tulisan itu sehingga adanya Great Commission, online, discipleship, local church, next gen education. Kemudian saya mau ganti CBN dengan gereja Tuhan, di mana ini sebenarnya menurut saya adalah hakikat daripada gereja Tuhan, seharusnya berasas Great Commission, ya, amanat agung, harusnya gereja Tuhan itu media dan online dalam konteks lokal, ya, lokal artinya berbasis komunitas. Ya, kalau aku sering bilang kepada hamba Tuhan, kalau Anda tidak mengerti komunitas Anda yang mana, ambil benang, tarik 500 meter, bikin lingkaran daripada teras depan gerejamu. Itu adalah ladang misi yang pertama. Nambah 500 meter, itu bikin lingkaran yang kedua, itu adalah ladang misi yang kedua. Jadi itu adalah gereja lokal yang mentransformasi komunitasnya. Kalau dalam lingkaran pertama ada manusia yang tidak merasa diberkati karena gereja lokal itu hadir, berarti kita masih banyak PR ya. Kemudian next gen dan juga education, ya, di mana gereja lokal ini sekarang yang seharusnya yang menjadi penggarap, yang menjadi pelaksana, yang menjadi paling giat, paling terlibat untuk mengerjakan ini semua. Dan kalau mau efektif, gereja lokal harus kembali lagi kepada modus yang dulu, di mana gereja digabungkan dengan kekuatan pendidikan sehingga menghasilkan transformasi dan generasi yang hebat. Kita sedang menghadapi perang pengaruh. Ini perang pengaruh ini adalah betul-betul pertarungan menurut saya menuju tahun 2030. Ada yang nyanyi apa ya, mungkin dari Pak Moderator bisa mute salah satu anggota yang merasa bahwa ini kesempatan dia untuk nyanyi. Nyanyi, ciptain lagu buat kita. Jadi war of influence ini sedang terjadi. Saya nggak akan lama di situ, kecuali karena kita bicara mengenai pendidikan hari ini, saya mau katakan kepada kalian semua, jangan sampai ada yang merendahkan apa yang Anda lakukan, karena dunia sekarang balapan siapa yang bisa membuat murid dari generasi anak, dan tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain. Gereja kalau mau tidak hanya bertahan, survive, tapi mau berhasil, bertumbuh, berkembang, melebarkan sayap, hasilkan generasi yang hebat, harus terlibat di dalam namanya pendidikan. Kita mengerti bahwa amanat agung diterjemahkan ke dalam proses ini, di mana membuat murid ya adalah sebuah proses jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, lahir ke dalam Kristus, dia berjumpa dengan salib Kristus di sini, dan kemudian dia menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah perjalanan, ini adalah payung, dan penginjilan salah satu unsur daripada amanat agung, di mana orang pada akhirnya serupa dengan Kristus menjadi murid
yang produktif dan berhasil dalam hidupnya. Oke, sekarang kita bicara gereja lokal. Kenapa saya begitu mengarahkan gereja lokal untuk terlibat di dalam pendidikan adalah bahwa menurut saya mandat untuk melayani komunitas, tadi saya sudah cover itu. Kemudian dia yang punya kapasitas untuk menjangkau melayani komunitas secara berkesinambungan. Kalau CBN, saya mau mendirikan berapa ministry center. Saya punya ministry center di Nias. Saya punya ministry center di Jakarta Utara. Saya mau membuka ministry center di di NTT, di Papua Barat. Saya mau buka beberapa ministry center di Indonesia. Sebanyak-banyaknya berapa sih? 5 atau 6. Itu CBN masih kuat, masih bisa. ITHB kita bisa tanya, ya, berapa banyak cabang ITHB yang mau dibuka di seluruh Indonesia. Tetapi gereja ada di setiap desa, gereja ada di setiap komunitas. Tidak mungkin CBN bisa survive di situ, tapi gereja survive, gereja mekar, gereja luar biasa. Kenapa? Itulah mandatnya. Mandatnya dia adalah melayani dan menjadi terang garam di gereja itu, perpanjangan tangan Tuhan dan membuat murid di dalam komunitas itu. Dan tidak mungkin CBN bisa melakukan, makanya pada akhirnya saya giat membangun jaringan gereja lokal. Sekarang lebih dari 8.000, sebenarnya sebelum pandemi udah mau 10.000, tapi terjadi penyusutan oleh karena pandemi. Sekarang kita di 8.050 gereja lokal yang aktif pakai sekolah minggu Superbook dan sebagainya di seluruh Indonesia. Target saya terus kembangkan ini. Kenapa? I love the local church, and the local church is the hope of the world. Dan local church yang sanggup untuk menjadi transforming agent, agen transformasi. Oke, kenapa generasi anak? Saya sangat percaya bahwa anak harus dimuridkan dari masa yang paling kecil. Ya, biasanya kalau gereja melirik anak masuk ke sekolah minggu, baru dilirik, baru dilihat, baru dilayani. Tetapi saya percaya bahwa masa kecil 05 itu tanah liat yang paling mudah dibentuk, paling mudah diatur dan dijadikan murid Kristus. Primary 6-12 tahun, setiap anak adalah prajurit. Kiblatnya adalah mentor, orang tua, guru, pelatih. Itulah namanya 6-12. Umur 13 akil balik, remaja itu pada akhirnya dia horizontal, ya, masih lunak hatinya, masih bisa dibentuk menjadi murid Kristus, tetapi dengan akil balik dia mulai mencari sukunya, dia mulai mencari di mana dia diterima, di mana menjadi komunitasnya. Makanya gereja itu tidak gampang menjadikan generasi remaja murid Kristus. Bukan karena mereka nggak lunak hatinya, tapi karena mereka acak, karena mereka masuk dalam komunitas mereka. Mereka lebih tertarik kepada komunitas dan pandangan komunitasnya daripada gereja. Nah, kalau gereja berhasil menjadi komunitasnya, itu luar biasa. Atau kalau gereja bisa masuk dalam komunitasnya, luar biasa, bisa dijadikan murid Kristus. Hanya tidak mudah, kita berubah menjadi pemburu. Kalau dulu kita di umur 6-12 atau 0-12, kita primary, mereka datang kepada kita. Tapi mulai umur 13, kita yang mesti buru mereka. Dewasa muda, 19-34 itu masa tembaga. Itu masa di mana hati manusia mengeras. Ya, kalau bisa dibentuk, tapi harus dipanaskan sampai sepanas-panasnya di tempat dengan palu, retret, berbagai macam ibadah, disertai dengan pembicara, disertai dengan berbagai macam cara untuk menjadikan mereka murid, itu masih bisa. Tetapi kalau udah tiba di masa dewasa, bisa dijadikan murid Kristus, tapi udah jadi besi, ya. Dan itu kalau besi mau dibentuk harus disambar petir. Banyak kita yang ada di breakout room ini udah di level dewasa muda, tembaga dan besi. Yang paling sulit dijadikan murid Kristus itu yang makan
melahap energi gereja yang paling banyak. Dan ini seharusnya bisa dibalikan. Kita mengerti bahwa masih kecil 05 adalah primary untuk kita jadikan mereka murid Kristus. Sebentar lagi saya akan bicara lagi. Lihat ini, adverse childhood experiences. Anda bisa cari penelitian mengenai ACEs. ACEs ini adalah 10 kategori trauma bila melanda anak kecil, maka itu menjadi akar kebejatan, kecanduan, pelarian, mesin dosa, kebiasaan dosa, keinginannya miring, semuanya itu kalau dilacak akarnya ada di 017, justru di tahun kita menjadi pendidik dan mereka dididik dan ada lembaga pendidikan. Sangat primary. Ini adalah perang teknologi. Perang teknologi itu membentuk kepompong virtual. Ini adalah kesukaan saya kalau bicara bagaimana namanya perang teknologi ini, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi ancaman, bagaimana gereja bisa melintas dan bisa bernavigasi di tengah-tengah arus ini semua. Ini sangat penting. Tapi hari ini cukup saya katakan bahwa inilah yang menjadi challenge buat kita semua adalah bahwa berbagai macam konten yang mencapai bola mata, pengertian, pandangan dunia, perspektif, pendapat, opini, itu semua itu mengalir terus melalui kaca, yaitu adalah mata anak-anak kita, masuk ke dalam otak mereka dan membentuk dunia mereka. Dan ini adalah pertarungan yang luar biasa. Kalau gereja tidak menunggangi teknologi, maka gereja pada akhirnya akan lost the cause. Akan pada akhirnya menyusut, akan akhirnya dia akan tunduk kepada ilah-ilah dunia ini dan mengakui kemenangan mereka, dan gereja akan menjadi gereja sisa, remnant church. Tapi menurut saya ini belum waktunya untuk remnant church. Ini justru adalah waktunya gereja bangkit dan mengaum dan menghasilkan generasi yang hebat. Saya tahu banyak yang mengatakan amin, tapi mic-nya di-mute kan, terima kasih. Nah, sekarang kita bicara mengenai teknologi. Why technology? Listen to me everybody. Technology delivers. Kita harus mengakui, technology delivers. Teknologi mengantar kita kepada sasaran kita. Teknologi mengantar kita kepada target market kita. Kemudian yang kedua, technology reports results. Mau mengukur keberhasilan, mau tahu apakah saudara efektif dan produktif, teknologi bisa ditunggangi untuk membuat kita mengerti lemahnya di mana, kuatnya di mana, harus berubah di mana supaya bisa mencapai apa. Yang ketiga, technology accelerates growth. Saya baru tutup tadi dengan sebuah gereja di Australia. Baru 5 menit sebelum saya masuk di sini, saya 2 jam. Ya, saya menjadi konsultan gratis untuk mereka. Mereka itu mengembangkan sebuah program media yang sedang mereka mau bawa hadirkan di seluruh dunia, di Afrika, di Amerika Selatan, di Eropa, di China, seluruh dunia mereka mau hadirkan proyek ini, dan teknologi yang memungkinkan itu terjadi. Teknologi mempercepat pertumbuhan kita, dan yang keempat, teknologi menuntut inovasi. Ya, semakin Anda cepat berjalannya, semakin teknologi dan semakin mereka yang pada akhirnya menjadi yang dilayani, kan semakin menuntut kita berinovasi. Sangat sehat buat kita. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai studi kasus, karena hari ini saya mau bicara apa sih aplikasi. Bagaimana gereja bisa menunggangi, bisa pada akhirnya memanfaatkan teknologi dengan tujuan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu proyek yang sedang saya tengah kerjakan. Makanya saya bikin studi kasus, karena saya paling mengerti produk ini dan paling mudah untuk saya ceritakan. Ada di sini tim saya yang hadir hari ini, semuanya adalah giat bekerja dalam proyek ini. Super Five adalah PAUD, dan PAUD ini adalah PAUD yang dihadirkan, disediakan.
untuk setiap gereja sekarang mari kita lihat, mudah-mudahan Anda bisa lihat, mudah-mudahan videonya tidak tersendat-sendat, hopefully saya punya signal yang bagus, Anda juga, tapi minimal Anda bisa mendengar audio, itu juga menjelaskan semua, silakan. Bernyanyi dan bermain. Pendidikan anak usia dini atau PAUD syarat dengan keceriaan. Tahap edukasi yang dibalut dengan beragam aktivitas bermain ini seolah terkesan tak penting. Padahal pendidikan di rentang usia ini tak boleh dilewatkan. 0 sampai 5 tahun. Itu yang berdampak paling besar pada masa depan. Sayangnya, dari 19 juta anak usia dini, baru 41% yang mendapat akses PAUD. Dari survei CBN di 1.800 gereja, hanya seperempatnya yang telah membuka PAUD. Padahal, gereja memiliki potensi besar untuk memuridkan anak usia dini. Gereja dapat membuka pintu lebar setiap hari untuk turut memuridkan lingkungan sekitarnya. Hanya di mata pemerintah, pentingnya PAUD juga menyita perhatian Yayasan Cahaya Bagi Negeri atau CBN. Tuhan posisikan CBN sebagai pelayan, sebagai penguat, sebagai yang memperlengkapi. Di bawah asuhan Mark McClendon, CBN melahirkan Super 5, sebuah program pengembangan anak usia dini yang dirancang untuk gereja dalam memuridkan anak usia dini serta keluarganya. Kurikulum Super 5 syarat dengan nilai-nilai Kristen, namun tetap mengikuti standar nasional. Disampaikan secara daring, kurikulum Super 5 juga didukung dengan beragam media kreatif yang menghibur dan menginspirasi. Holistik menjadi pendekatan kurikulum Super 5, yakni dapat menstimulasi dan memantau 6 aspek perkembangan anak, yaitu fisik motorik kognitif, agama moral, dan sosial emosional. Ternyata banyak pekerjaan yang Ira tidak tahu ya, Bibot. Cebong itu akan mempunyai kaki, tapi dia mirip seperti ikan. Saya mau keluar. Bukan kotak makanan. Ini kotak obat. Oh, kotak obat. 1, 2, 3. Ada orang di sana. Di sini Rocky, di sini Rocky. Super Band! Bagaimana kalau kita buat alat musik? Hah? Buat alat musik? Iya. Kita harus merawat hewan ciptaan Tuhan. Melalui Super 5, anak akan berkembang dalam segala aspek kehidupannya, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menggenapi rencana Tuhan dan menjadi terang bagi generasinya. Ayo, muridkan generasi bersama Super 5! Oke, jadi untuk kami meluncurkan proyek ini dan ada orang bilang, wah ya itu namanya CBN ya, CBN banyak uang atau banyak tenaga. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kami 2,5 tahun kami garap proyek ini sebelum kami launching. 2,5 tahun cukup lama. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa mulai hanya dengan 2 orang, saya dengan Ibu Susan. Kemudian ditambah 1-2 orang. Kami kerja selama 1 tahun pertama cuma bisa dikatakan cuma 2 orang atau 3 orang. Lalu pada akhirnya kami mulai kembangkan medianya, kami mulai kembangkan yang lain-lain. Saya mau katakan kepada Anda, ada gereja besar, saya hadir dalam rapatnya, di mana dia lagi cerita, dia cetak t-shirt yang dicetak untuk guru-guru sekolah minggu punya acara tahunan, duit yang dia pakai untuk cetak t-shirt itu lebih besar duitnya daripada 1,5 tahun pertama saya garap Project Super 5. Saya hanya katakan itu untuk mengatakan ini, teman-teman, bahwa sebenarnya it's never about the money. It's not about the money. Di mana ada visi, di situ ada provisi, di mana ada panggilan Tuhan, pasti ada jalan. It's never about the money. Saya tidak pernah habis cerita sama staf saya. Jangan pernah kerjakan proyek karena ada atau tidak ada uang. Kita kerjakan atau tidak kerjakan proyek karena kita memang
punya visi, kita punya tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan itu, maka kita jalankan. Nanti dengan sendirinya, jalan-jalan diperlukan dibuka. Nah, demikian juga dengan Super 5 yang kami kerjakan sampai pada akhirnya di bulan Juli lalu kami luncurkan. Saya pilih Pulau Nias, kenapa? Karena di Pulau Nias ada gereja sinoda yang sangat punya passion untuk dia melayani PAUD. Dia buka PAUD. Dia menangkap visi bahwa gereja harus buka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tidak boleh tutup. Dia harus menjadi community center. Harus menjadi pusat pelayanan untuk komunitas, garam dan terang. Perpanjangan tangan Tuhan buat komunitas. Namanya BNKP, punya passion. Dulu mereka lahir besar, itu karena pendidikan juga. Dulu gereja BNKP, di mana ada gereja BNKP pasti ada sekolah. Sekarang bertumbuh menjadi 1.100 gereja, tetapi kurang sekolahnya dan tidak ada PAUD. Nah ini, jadi mereka mau balik lagi, mau buka PAUD. Dan akhirnya mereka bergandengan tangan, MOU juga dengan PKPN. Ya, sehingga pada akhirnya kami membuka di bulan Juli lalu 121 PAUD Super 5 buka dalam 1 bulan, yaitu bulan Juli 2021. Nah, menariknya adalah 82 PAUD itu PAUD rintisan. Nah, saya mau Anda untuk menangkap secara real. Artinya bahwa kami sediakan ini melalui lembaga manajemen sistem, kami itu sediakan ini secara virtual, kami membuat juga semua itu dalam satu alam Super 5, kami sediakan delivery-nya, penyediaannya adalah melalui alat digital dan internet. Dan apa yang terjadi? Kami bisa membuka 121 PAUD dalam waktu 1 bulan. Ya, of course lah, ada beberapa bulan kami itu sosialisasi, kami itu meeting, dan itu intensif. Tapi pada akhirnya bulan Juli berhasil melalui proses legal, melalui proses persiapan tempat, penyediaan guru, pelatihan untuk LMS dan admin sekolah dan sebagainya. 82 PAUD baru dirintis. Di tahun 2022 kami mau menambah 350 gereja lokal yang merintis ya sebuah PAUD. Jadi tahun depan targetnya tambah 500. 350 gereja lokal merintis PAUD di NTT, di Sumba, di Pulau Jawa, mungkin kami lagi menjejaki di Minahasa, ya di Sulawesi. Kami mau melihat minimal tahun depan 500 PAUD Super 5 itu digelar. Tetapi yang baru, yang dirintis dari zero, dari nol, 350 gereja lokal berhasil membuka PAUD, dan banyaknya itu di desa-desa di mana tidak ada PAUD. Luar biasa. Jadi waktu PAUD dibuka, langsung isi 20, 25, 30 anak di tahun pelajaran 1. Luar biasa. Kemudian merintis PAUD, apa keuntungannya buat gereja lokal? Aku tidak akan lama di sini. Cuma aku mau biar baca saja, ya. PAUD menolong gereja membuat murid dari generasi anak menjadi community center, mengaktifkan gereja menjadi solusi bagi keluarga-keluarga muda, ya, ajang keluarga yang kuat dan diberkati. Dan yang terakhir, PAUD adalah bibit pendidikan lanjut bila gereja-gereja mau kembali merajut pendidikan sebagai budaya gereja. Kalau kamu buka PAUD, nanti ada gereja yang akan buka SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Dan saya juga mau tambahkan kepada kalian,
tahun depan CBN tidak membuka satu PAUD ya. CBN tidak membuka satu PAUD. Kami menolong gereja lokal membuka PAUD, bukan CBN yang membuka PAUD. Nah, kegunaan media dan teknologi, saya punya 3 slide terakhir. Kegunaan media dan teknologi membuat Super 5 menjadi mutakhir. Anda mungkin nanti slideshow ini disediakan oleh panitia untuk setiap peserta, jadi tidak perlu di screenshot. Anda bisa ambil sendiri. Disediakan secara digital melalui platform LMS, Learning Management System. Ini adalah cara kita menyediakan admin sekolah, kurikulum sekolah, media kreatif, evaluasi siswa, pelatihan guru, semuanya digital. Ini adalah alamnya Ibu Septiana yang ada ikut di sini. Tadi Ibu Septiana saya perkenalkan, dia yang pegang LMS ini, yang menyediakan ini semua buat setiap gereja. Kemudian CBN melatih guru-guru secara konsisten dan berkala, secara online, garis miring hybrid, itu Ibu Resni tadi. Jadi mereka bertarung dari Jakarta. Kita latih 381 guru sejak bulan Juli sampai sekarang. Kami melatih melalui Zoom. Untuk kami melatih mereka di Zoom, harus ada pelatihan IT. Jadi mulai dari pelatihan IT, bagaimana pakai LMS, bagaimana pakai Zoom, baru kami bisa melatih mereka secara real. Dan ini adalah proses yang sangat luar biasa, tetapi semua sampai sekarang bisa dikerjakan dari Jakarta. Bukannya teknologi hebat menolong gereja untuk membuat murid dari generasi anak kecil di desa-desa yang tidak ada PAUD. CBN menolong gereja melalui proses startup, termasuk proses kontrak, semuanya online sistemnya. Mulai tahun depan, tidak lagi tanda tangan kontrak. Saya tekan kemarin ratusan kontrak sampai tangan saya pegal ya. Tahun depan udah nggak lagi. Itu online semua sistemnya, bahkan legalnya pun online. Supaya ini bisa kita mengalami percepatan. Dan Ibu Susan melihat kurikulum yang dia bertarung selama 2,5 tahun, sekarang tersedia online. Kalau gereja mau print, monggo silakan di print. Ya, seluruh media kreatif yang dikerjakan oleh tim, ya itu sudah disediakan secara online. Mulai tahun depan kami sediakan sistem bisa di-download dan bisa diputar dari gadget atau device digital, sehingga bisa diputar dari download yang ada di HP atau di device digital Anda. Tidak harus streaming, karena streaming di desa-desa kadang mengalami kendala. Oke, kreatif media yang kami kerjakan, kami serius sekali. Kami investasi. Sekali lagi, bukan karena ini mata pencarian kami. Kami sediakan ini semua no church pays. Nggak ada gereja yang bisa beli ini. Kalau hari ini gereja datang kepada saya bilang, saya mau beli Super 5. Saya akan bilang terima kasih kalau Anda mau sumbang CBN, haleluya, puji Tuhan. Tapi kami tidak jual. Kalau kami melayani Anda melalui Super 5, 100% kami melayani. Semua kami sediakan, no church pays. Ya. Nah, nanti tahapan kedua kami sediakan level premium. Kalau untuk basic semua tersedia, no church pays. Tetapi kalau mau dapat yang premium, misalnya kurikulumnya bahasa Inggris, atau kurikulum ada augmented reality, ada macam-macam yang high tech, yang keren, yang apa, yang itu bisa diambil. Yang premiumnya gereja bisa membayar untuk itu. Tetapi untuk Super 5, untuk semua kurikulum dan media kreatif, dan pelatihan guru, dan school admin, dan evaluasi siswa, seluruhnya no church pays. Karena kami mau punya hati hamba. Bukan kami mencari-cari dana, mencari-cari uang melalui ini. Kami mau melayani gereja-gereja. Nah, saya pikir ini juga penting ya, karena kadang kita melihat bagaimana pendidikan di tangan gereja menjadi super mahal, sehingga pada akhirnya tidak terjangkau oleh masyarakat.
biasa. Mulai muda, lebih mudah. Ingat itu. Nah, akhirnya saya tutup dengan ini. Jadi ini, oh so sorry ya, ini adalah kita punya logo terbaru. Parenting kami lagi kerja, ini adalah project-project yang sedang kami kerjakan. Nah, ini semua merupakan bagaimana menggunakan teknologi dan media untuk kami hadirkan pendidikan dan pembuatan murid melalui gereja lokal bagi setiap komunitas. Ya, tentu Supermuk, which is sekolah minggu, PAUD, Super 5, which is PAUD School of Life. Tadi ada Ibu Purwati yang menjalankan namanya School of Life, sudah 50 lokasi. Ini adalah untuk anak umur 7 sampai 14 tahun, juga berbasis kurikulum, juga ada medianya, juga ada jalur kurikulum, ada bimbelnya, ada aktivitasnya, ada pelatihan murid, kerjasama juga dengan Super Youth untuk pembuatan media untuk anak-anak muda. Nah, ini semua, dan juga The Parenting Project. Doakan, kami akan luncurkan di awal tahun depan. The Parenting Project itu adalah seri pemuridan untuk orang tua. Gereja bisa melatih orang tua menjadi orang tua yang terbaik untuk generasi anak. Karena pada akhirnya kami sadar bahwa kita mendidik anak, melatih anak, membuat murid dari anak, tapi mereka rusak justru di rumah. Jadi kita latih orang tua menjadi orang tua yang benar. Ini juga kami kerjakan secara virtual, secara digital. Kami sediakan berdoa untuk puluhan ribu gereja di Indonesia. Sekali lagi, no church pays. Kami tidak menjual The Parenting Project. Kami melayani gereja lokal karena mengasihi gereja lokal dan mau supaya gereja lokal menang. Jadi sekali lagi gambarannya seperti ini. Dan saya berharap bahwa Anda terinspirasi bahwa kita ini bisa. Kita bisa kalau kita strategis, kalau kita berpikir secara strategis, kita kreatif, inovatif, kita tunggangi media, teknologi, kita menggunakan media. Sekarang kita punya HP. Saya mau kasih tahu kalian, hanya sebuah HP saja. Kalau orang diligent, kalau orang rajin, HP itu udah bisa bikin film. Cuma masalahnya, saudara, adalah seringkali kita malas untuk belajar. Kita menjadi konsumen daripada media, bukan pembuat media yang cantik. Dan pada akhirnya kita makan akibatnya. Akibatnya adalah bahwa generasi anak kita sedang dimuridkan justru oleh yang lain. Nah, saya sharing itu, saya berharap bahwa dari seluruh sharing itu ada yang menjadi inspirasi, menjadi bahan baku untuk Anda bawa pulang kepada gembala, kepada pemimpin sekolah, kepada kelompok diskusi, dan kepada pelayanan Anda untuk dipertimbangkan. Saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Mark atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh penanggap Bapak Irwan Wijaya. Silakan Pak Irwan. Wow, thank you. Wow, keren Pak Mark. I know him for many years. Pak Mark ini kalau saya bilang kadang-kadang gila, saudara ya. Idenya memang ide gila. Sahabat rekan ini bule gila, saudara ya. Hatinya ini merah putih. Jauh lebih merah putih dari banyak hamba Tuhan dan pendeta yang saya tahu, saudara. Nah, saya mau menanggapi apa yang Pak Mark share. Saya coba merespon. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh bertanya juga ke Pak Mark secara langsung. Tapi saya mau merespon apa yang beliau sampaikan tadi, saudara ya. Saya akan coba untuk mengkomunikasikan. Jadi respon tentang apa yang Pak Mark sampaikan, saudara ya. The next generation education, the technology and society disruption and its impact, saudara ya. Bahkan impact-nya untuk on future education.
Nah, kalau saya lihat dan saya simpulkan apa yang Pak Mak sampaikan, Bapak Ibu, saya pikir fakta ini betul, saudara ya. Dunia ini jadi global, fast, inovatif, saudara, bahkan boundaryless. Dia dari Jakarta, dia bisa mengontrol, saudara ya, bikin film, bikin apa, bahkan sampai ke Southeast Asia. Nah, jadi kadang-kadang line between education, work, ministry, family, the rest of the life ini continue to blur. Ini fakta dunia di era teknologi. Makanya tadi beliau tekankan soal teknologi ulang-ulang. Tapi saya nggak kaget, saudara. Karena sebagai hamba Tuhan dan sebagai praktisi misi, saudara, dan akademisi, saya ingat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, dikatakan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan. The tree of life, pohon kehidupan, and the tree of knowledge. Jadi saya berani percaya perkembangan teknologi sekarang harus diimbangi, saudara, oleh gereja Tuhan. Gereja nggak bisa menutup diri seperti yang sudah-sudah, saudara ya. Sehingga ketika COVID datang semua pada panik, saudara. Ada yang siap, ada yang nggak siap, ada yang setengah siap, bahkan ada yang bubar. Makanya, saudara, firman Tuhan bilang, the tree of life and the tree of knowledge itu Tuhan tanamkan. Jadi saya mengerti, saudara, tidak heran kalau hari-hari ini dunia terus berkembang dan gereja ada yang bisa mengikuti, ada yang ketinggalan. Makanya tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Mak, saudara ya, dia perlu gereja. Jadi teknologi itu delivers, report, result, mempercepat pertumbuhan dan diminati banyak orang. Teknologi demand inovasi tadi, saudara, innovation. Dan beliau dikatakan perlu gereja Tuhan untuk menyalurkan. Karena kenapa gereja lokal yang beliau pilih? Karena gereja lokal itulah yang bisa mempengaruhi komunitas. Gereja lokal itulah yang seharusnya menjadi agent untuk mempengaruhi komunitas dan juga agent pelaku Great Commission, saudara. Dan di dalam gereja lokal itulah bisa diadakan yang namanya pemuritan dengan fokus next generation dan pendidikan. Nah, jadi saudara, betul, gereja lokal harus berdampak. Saya setuju dengan Pak Mak tadi, kalau kita perhatikan di Indonesia ini, saudara, perlu kita ketahui, Indonesia ini masih ada 130 suku, bahkan ada katakan 160 suku, saudara, yang unreached people group, saudara ya. Dan di Indonesia sendiri ada 61.000 gereja lokal. Dan GBI sekarang ada 6.300, ini data awal Januari, saudara ya, kemarin meeting kami sudah tambah. GBI sendiri ada 10% dari total gereja yang ada dari sekian banyak sinode, 300 sekian sinode, saudara ya. Kalau kita pikirkan, saudara, dari gereja yang sebanyak itu, nggak usah kita pikir gereja seluruh Indonesia, saudara, tapi gereja Bethel aja, mungkin kita ambil aja patokannya 6.000 karena ini kan Bethel, saudara, Asosiasi Pendidikan Bethel, the Third Conference. Kalau 6.100 GBI dibuka PAUD, saudara, wow, keren sekali, saudara. Pasti kantong-kantong Kristen yang sedang digerogoti ini pasti bisa diatasi, saudara. Dan suku-suku yang unreached, ini bukan hanya unreached people group, saudara, tapi unreached, unengaged. Artinya daerah-daerah di mana bahkan Injil pun, saudara, suku ini nggak terkoneksi sama sekali. Saya pikir kalau di situ ada PAUD, saudara, tidak mungkin saja mereka bisa ikut ambil bagian dan PAUD itu bisa mempengaruhi komunitas. Dan saya sudah melihat di mana ada banyak gereja misi, ada PAUD dan suku-suku terabaikan, suku-suku lokal boleh bergabung. Jadi penjangkauan melalui anak-anak kecil, saudara, yang anak-anaknya dilayani dan tidak mungkin memungkinkan juga untuk orang tuanya dituai. Karena saya orang misi, tentu saya kaitkan dengan penjangkauan, saudara. Nah, tadi kan Pak Mak bilang ini masa-masa tipe pemuritan yang paling efektif itu dari masa kecil sampai primary. Ini ladang yang sebenarnya sangat menguning, saudara. Kadang-kadang kita pikir yang tembaga, yang besi, yang katanya dibentuk pun harus dengan sambar petir, tadi kata Pak Mak, saudara ya. Mungkin dengan cambuk api, saudara. Tapi kita lupa untuk memperhatikan yang kecil ini. Makanya komunis dulu, Vladimir Lenin, dia bilang, give us the child for 8 years
and it will be a Bolshevik forever. Kasih kami anak-anak di bawah 8 tahun, kami akan jadikan dia komunis selamanya. Wow, saudara, komunis saja percaya seperti itu. Bagaimana dengan gereja? Nah, Bapak Ibu, saya pikir apa yang disampaikan tadi, saudara ya, betul-betul proses belajar, transfer knowledge, mentoring, effective value yang ada di dalam keluarga, itulah yang sebenarnya sedang kita bagikan. Bapak Ibu, itu saja respon saya, dan biarlah apa yang disampaikan Pak Mark tadi, boleh kita meresponi setiap gereja, meresponi, saudara, dunia pendidikan anak-anak, teknologi harus bekerja sama, saudara, sehingga di masa penuaian percepatan ini, saudara, COVID ini mempercepat masalah, saya percaya, saudara, untuk teknologi juga dipaksakan gereja harus berkembang. Nah, this is the time for the harvest. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya. Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan. Yang pertama dari Pak Freddy Simanjuntak. Yang pertama, beliau berpendapat COVID-19 ini terjadi punya special purpose dalam percepatan pemuritan, di mana selama ini gereja-gereja terlalu banyak menghabiskan energi dalam pemuritan jemaat secara konvensional, sementara dunia di luar gereja sudah jauh lebih melek teknologi. Kemudian pertanyaannya, apakah CBN punya program khusus untuk mengembangkan pemuritan next gen berbasis virtual yang bisa dikolaborasikan dengan gereja atau sekolah Alkitab? Menurut beliau, ini peluang yang CBN juga perlu bagikan, karena CBN sudah lebih awal menangkap visi ini. Silakan Pak Mark. Mungkin bisa lebih diperjelas pertanyaannya. Maksudnya next gen, karena next gen kan luas ya, dari segi umur dan golongan. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi nggak, supaya nggak meleset saya punya jawaban. Ya, silakan Pak Freddy. Bagaimana? Barangkali bisa dijelaskan dari usia yang tadi dijelaskan oleh Pak Mac di dalam presentasinya. Ya, jadi ini menjadi menurut saya salah satu teka-teki yang harus dijawab oleh gereja adalah bagaimana kami menolong gereja lokal untuk menjadikan generasi remaja murid. Dan ini adalah sebenarnya adalah proyek yang sudah menahun, tapi kami sudah 2 kali gagal. Dulu kami kembangkan based on OneCube.TV, punya program media kami di TV, gagal. Kemudian kami kembangkan Super Youth punya apps untuk gereja, itu juga gagal produknya. Sederhana kenapa gagal adalah karena remaja tidak suka apps kami. Jadi udah dengan sendirinya gugur sudah. Jadi itulah resikonya kalau orang tua bikin apps untuk anak-anak muda gitu ya. Tapi ini adalah PR kami. Kami mungkin tahun depan mulai pikirkan lagi. Tapi I agree Pak, this is the time for it. Cuma saya sedikit tambahkan apa yang Pak Freddy tadi katakan, bahwa ini adalah melalui COVID-19, ini akselerasi pembuatan murid, saya setuju. Tapi kita juga harus ingat bahwa ini memaksa generasi anak yang tidak sepantasnya online, sudah keburu online. Jadi ini menjadi very urgent ya, urgent bahwa gereja itu betul-betul melayani keluarga, khususnya di bidang parenting. Dan menurut saya ini adalah missing link dalam gereja lokal, yaitu adalah parenting. Bagaimana orang tua punya tanggung jawab dan punya prinsip untuk mengatur, membina, melatih, menentukan batas, membangun kedekatan, mendisiplin, mengasihi anak-anak mereka, menjelaskan identitas seksual berdasarkan firman Tuhan, dan serantaian hal lain yang hakikat dalam rumah tangga dari orang tua kepada anak dan bersama dengan anak. Dan ini yang missing di dalam gereja dan juga sekolah Alkitab.
alangkah baiknya kalau bisa kita fokus di situ juga, Pak. Baik, terima kasih Pak Mark atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada beberapa yang memiliki kesamaan, jadi akan saya simpulkan saja dari Bapak atau Ibu Asyong Parhehean Munte, kemudian dari Ibu Wiwi Tejo Budiono, dan juga dari Ibu Yuliana Wo. Pertanyaannya, apa persyaratan sebuah PAUD bisa bekerja sama dengan CBN dan bisa menggunakan program Super 5 yang tadi? Nah, Ibu Elfrida juga menambahkan, bila kondisi jaringan internet tidak ada, apakah memungkinkan untuk join dalam program Super 5 ini? Lalu kalau ingin belajar langsung atau magang di CBN ini apakah memungkinkan Pak Mark? Silakan Pak. Ya, oke, thank you. Ya, sekali lagi kami tidak mau bicarakan produk atau jualan produk. Kalau Anda mau ke www.super5.org, www.super5 ya, super5.org, Anda itu semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah. Anda bisa telusuri, melihat semua hal berhubungan dengan Super 5. Tahun depan kami fokus di beberapa daerah karena kami nggak mungkin melayani seluruh Indonesia. Kami fokus di beberapa daerah dan di Jawa dan di Indonesia Timur untuk pengembangan Super 5. Mudah-mudahan itu bisa juga meliputi wilayah yang tadi kalian tanyakan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mark. Kemudian dari Ibu Lin dan juga Ibu Joyce. Apa persyaratan CBN bekerja sama dengan yayasan pendidikan ini yang di dalamnya ada TK, SD, SMP yang ekonominya menengah ke bawah dan menampung anak-anak kurang mampu? Lalu, ya, apakah hanya gereja yang free of charge? Bagaimana dengan yayasan yang melayani kurang mampu tadi? Pak Mark, silakan. Yang kami lakukan adalah menyediakan seluruh aset ini. Aset ini adalah aset yang terbaik yang bisa kami siapkan, pelatihan terbaik yang bisa kami sediakan, dan dukungan dalam seluruh aspek merintis PAUD. Yang kami tidak sediakan adalah uang, kami tidak membiayai guru, kami tidak melakukan itu semua karena kalau kami berharap berdiri 5.000 atau 10.000 PAUD, ya tidak ada yayasan yang kuat lagi ya kalau membiayai guru. Jadi kami dari awal, dari depan kami sudah, itu adalah tanggung jawab gereja lokal, doa gereja lokal. Di Nias terbukti di desa-desa kecil yang tidak ada apa-apa, mereka masih bisa dan kami bersedia melatih guru-guru sampai mereka mampu untuk menjadi guru PAUD. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dengan demikian saya akan tutup sesi tanya jawab. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Pak Mark McClendon dan Pak Irwan Wijaya yang telah menyampaikan materi pada sore menjelang malam ini dan telah memberikan tanggapan. Bapak Ibu jangan khawatir, hari esok Pak Mark akan menyampaikan materi di workshop yang akan datang. Jadi Bapak Ibu bisa untuk bergabung kembali. Lalu pengumuman Bapak Ibu, setelah ini kita bisa kembali ke main room, nanti akan diarahkan untuk mengikuti acara selanjutnya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Irwan, Pak Samuel juga terima kasih ya. Ya, thank you Pak Mak, Pak Sam, thank you. Terima kasih Pastor Irwan. Yo, thank you. Thank you. Dengan Asyong, thank you Pak Irwan. Terima kasih Pak Mak. Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Pak Mak, thank you Pak Mak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Mark, Pak Irwan. Terima kasih Pak Mark.
Terima kasih Pak Irwan. Yoi. Terima kasih Pak Mak, terima kasih Pak Irwan, Pak Mak dan Pak Irwan sama-sama gilanya. Oh, mantap itu. Sama-sama gilanya, kacau itu. Terima kasih ya tim CBN gabung tadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Mak.